Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastitu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk melaksanakan diskusi kelompok melalui Zoom meeting. Perkenalkan, nama saya Russell Ong, saya selaku moderator pada diskusi kelompok kali ini, ya dengan topiknya dampak perilaku dan tidak pidana korupsi. Selamat datang kepada Bapak dan Ibu semua, terutama untuk kedua narasumber kita, yaitu yang pertama, Ibu Maisaro Rejekia Siregar dari UIN Sumatera Utara, dan kedua adalah Ibu Agnes Novianti Permatasari dari IAKN Tarutung. Selanjutnya, sebelum mulai diskusi kita, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya. Baiklah, selanjutnya kita akan sampai ke momen-momen yang paling kita nantikan, yaitu pemaparan bahan dari para narasumber. Kepada narasumber yang pertama, Ibu Maisaro Rejekia Siregar, waktunya dan tempat saya persilakan, Bu. Ya, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak-dampak perilaku korupsi. Oke, kita ulang kembali. Pengertian korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Dampak perilaku korupsi tidak hanya menimbulkan kerusakan kehidupan yang sifatnya jangka pendek, tetapi dapat pula bersifat jangka panjang. Coba kita perhatikan gambar apel di sini. Nah, di sini ada ulat yang menggerogoti apel lama-kelamaan apel akan busuk dan habis. Lalu sekarang kita ilustrasikan apel ini sebagai kekayaan negara. Lalu datanglah tikus-tikus berkepala hitam, sang koruptor, menggerogoti kekayaan negara kita. Maka lambat laun, kekayaan negara akan habis, lenyap. Nah, akibatnya apa? Akan terjadilah konflik sosial yang sifatnya bisa jangka pendek dan jangka panjang. Bapak dan Ibu, masalah ekonomi, sosial yang kita rasakan saat ini
seperti bahan pokok mahal, listrik mahal, kemiskinan di mana-mana, itu merupakan dampak perilaku koruptor yang melakukan korupsi sejak puluhan tahun yang lalu dan sampai saat ini. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada dampak perilaku koruptor, dampak perilaku korupsi. Nah, korupsi ini merugikan negara dan memperlambat tujuan nasional, diantaranya di bidang ekonomi, seperti melambatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, kualitas barang dan jasa rendah, penurunan penerimaan negara dari sektor pajak, meningkatnya utang negara, ancaman inflasi. Lalu kita lihat dari bidang sosial budaya, tingginya harga layanan seperti biaya berobat mahal, biaya pendidikan mahal, listrik mahal, adanya kemiskinan, akses terhadap masyarakat sangat terbatas sebab dananya sudah habis. Peningkatan tindak pidana, banyak pencurian ya kan, karena tidak makan akibatnya mencuri untuk menghidupi kehidupan. Di bidang politik, tidak stabilnya politik, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya wibawa pemerintah, money politik tinggi, hukum yang tidak adil. Di bidang kesehatan, banyaknya penyakit yang sulit tertangani, sebab alokasi dana tadi sudah habis dikorupsi. Lalu fasilitas yang dibedakan dan sebagainya. Coba kita lihat di sini, Bapak Ibu, suasana kehidupan saudara kita di bantaran Sungai Ciliwung, Jakarta, yang sangat memprihatinkan. Inilah akibat dampak perilaku korupsi di bidang sosial. Nah, coba lihat di sini ada jembatan roboh. Awalnya jembatan ini dirancang ketahanannya minimal 50 tahun dengan biaya anggaran 1M. Tetapi oknum pejabat memangkas anggaran dana sehingga kualitas bahan rendah. Akibatnya masih 20 tahun jembatan sudah hancur seperti ini. Nah, untuk memperbaikinya diambillah dana dari alokasi APBD yang seharusnya dana tersebut bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain. Sehingga pertumbuhan ekonomi pun terhambat. Oke, sekian dari saya. Nanti akan kita lanjutkan lebih jelasnya diskusi ya. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih pada Ibu Maisarah Rezekia yang telah memaparkan materinya. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan dari pemaparan materi dari narasumber kedua, yaitu Ibu Agnes Novianti. Baiklah, kepada Ibu Agnes, waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktu dan tempatnya. Saya akan men-share screen bahan saya. Terlihat ya Bapak Ibu? Jelas terlihat, Bu. Oke, tadi kita udah mendengar dari pemaparan Ibu Maisarah tentang dampak perilaku korupsi. Nah, sekarang saya hari ini akan memaparkan tentang tindak pidana korupsi. Nah, kenapa kita harus memahami hal tersebut? Karena ketika sudah ada kasus, maka kita harus mengetahui tindak pidana korupsinya apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita ketahui tentang tindak pidana korupsi tersebut. Oke, baik. Di sini pengertian tindak pidana korupsi ada istilah start bar fate. Nah, fate itu adalah sebagian dari kenyataan, di mana kita melihat dalam dunia kenyataan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari di lingkungan masyarakat, masih ada kasus-kasus yang menyimpang, walaupun ada peraturan yang memberikan suatu aturan. Dan kita sebagai masyarakat harus mengikuti peraturan tersebut. Namun banyak sekali di tengah-tengah masyarakat peraturan tersebut tidak kita laksanakan, sehingga kenyataan yang memang ada di tengah-tengah masyarakat harus kita lihat. Kemudian ada staff bar, yaitu dapat dihukum. Kenyataan yang melenceng tersebut dapat dihukum supaya kenyataan yang terjadi itu tidak terjadi berkali-kali atau berulang-ulang.
Nah, di sini ada pengertian tindak pidana menurut Simons, Pompe, dan Prof. Muljatno. Dari ketiga ilmuwan tersebut, mereka menyatakan bahwa tindakan melawan korupsi itu telah dilakukan, ya, dengan sengaja ataupun tidak sengaja, di mana unsur-unsur perbuatan pidana itu harus dilihat dari segala sesuatu sudut hukumnya ataupun tindakannya. Di sini Simon mengatakan tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Pompe juga mengatakan bahwa tindakan pidana korupsi itu adalah pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja. Prof. Muljatno mengatakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa kasus korupsi itu dilaksanakan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Untuk apa? Untuk kepentingan pribadinya. Nah, penyebab korupsi di sini ada beberapa, yaitu penegakan hukum yang tidak konsisten, kemudian penyalahgunaan kekuasaan kewenangan, langkanya lingkungan yang anti korupsi, rendahnya pendapatan penyelenggaraan negara, kemiskinan atau keserakahan, keuntungan korupsi atau kerugian. Lebih besar ya, keuntungan korupsi itu kasusnya lebih besar dibandingkan kerugian yang ditangkap. Jadi mereka lebih banyak selamat daripada tertangkap. Pemberian imbalan jasa dan gagalnya pendidikan agama dan etika. Di sini bisa kita lihat bahwa moral membawa kita juga untuk berperilaku baik atau tidak baik. Nah, penyebab korupsi menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI. Yang pertama, adanya aspek individu pelaku korupsi. Di sini bisa kita lihat bagaimana individunya. Dilihat dari aspek moral, etika, dan perilakunya ataupun pengetahuan mereka. Apakah mereka mementingkan kepentingan pribadi ataupun kelompok atau masyarakat. Kemudian di sini ada kita lihat adalah aspek organisasi. Nah, di aspek organisasi ini biasanya terjadi karena apa dalam terjadinya korupsi? Biasanya kurangnya ada teladan dari pimpinan. Kemudian tidak adanya kultur organisasi yang benar. Kemudian sistem akuntabilitas yang kurang memadai. Jadi dalam suatu perusahaan tersebut pertanggungjawaban tidak tertera dengan baik. Kemudian manajemen menutupi kurangnya, maksudnya di sini manajemen ya, aspek organisasi manajemennya itu kurang baik. Manajemen menutupi kasus korupsi dalam organisasi tersebut. Dan yang ketiga itu adalah aspek masyarakat, tempat individu dan organisasi berada. Di sini kita lihat bisa dari unsur-unsur nilai masyarakat yang kondusif untuk korupsi, di mana nilai-nilai kebiasaan jadi suatu tindakan yang benar, walaupun kebiasaan tersebut salah. Mereka melakukan kebiasaan tersebut. Kemudian bisa juga dikatakan masyarakat kurang mendapatkan edukasi praktek korupsi. Ya, mereka kurang mendapatkan edukasi bahwa ketika dia melakukan ini, dia telah melakukan korupsi. Namun ketika dia bisa dikatakan masyarakat masih kurang mendapatkan pendidikan ataupun edukasi korupsi, di mana ketika dia mendapatkan gratifikasi dari seseorang, hadiah dari seseorang, tapi dia tidak tahu untuk apa, itu termasuk salah satu tentang pendidikan yang kurang dalam masyarakat. Kemudian masyarakat tidak aktif dalam pengawasan ataupun pemberantasan kasus korupsi. Nah, yang keempat itu adalah sistem yang buruk. Bisa dikatakan Indonesia mempunyai peraturan, mempunyai undang-undang tentang korupsi, namun masih ada aja dampak ataupun kasus-kasus yang membuat bangsa ini terus terpuruk dari kasus korupsi. Nah, jadi bisa dikatakan ada sistem yang buruk dalam negara tersebut. Izin Bu Agnes, waktu tinggal 2 menit ya. Baik. Nah, di sini ada pencegahan korupsi, yaitu perbaikan sistem. Nah, ini beberapa poinnya: peraturan perundangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika, dan yang lainnya. Dan di sini ada juga perbaikan manusia, yaitu memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, dan lain-lain. Nah, di sini ada beberapa undang-undang tentang penanganan kasus korupsi. Bisa kita lihat sendiri.
termasuk banyak peraturan yang ada di negara kita untuk pemberantasan korupsi. Nah, unsur-unsur tindak pidana korupsi di sini ada unsur-unsurnya, yaitu unsur subjektif dan objektif. Nah, unsur subjektif itu apa? Meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan, yaitu setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, dan korporasi. Kemudian unsur objektif, yaitu perbuatan yang sifatnya melawan hukum, adanya janji, kesempatan ataupun kesepakatan, kemudian kemudahan dan kekayaan milik negara. Oke. Ya, 1 menit lagi, Bu Anas. Ya, hal inilah yang bisa kita menghindari korupsi, yaitu adanya spiritual accountability, dan kita sebagai CPNS harus mempunyai implementasi dalam public accountability. Oke, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dan buah pikiran dari narasumber kita yang kedua, Bu Agnes. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Baik, kepada Bapak Ibu para peserta, jika ada pertanyaan boleh menggunakan virtual raise hand yang dapat pada Zoom. Baik, waktunya saya silakan. Baik, saya mulai dari yang pertama ya. Ibu Sakina Siregar. Oke, Bu. Silakan, Bu, mau bertanya ke narasumber yang mana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya kepada Ibu narasumber pertama, Bu Maisaro. Oke, Bu, terima kasih tadi sudah menjelaskan dampak-dampak dari korupsi. Nah, kita tahu bahwa di era sekarang itu era pandemi, banyak sekali korupsi-korupsi yang kita temukan, terutama korupsi bansos. Nah, jadi saya ingin meminta penjelasan dan tanggapan Ibu tentang bagaimana cara pemerintah meminimalisir kasus korupsi bansos di era pandemi, dan bagaimana cara mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Karena tadi kan di materi Ibu juga sudah menyampaikan bahwa pemerintah itu sudah mulai tidak diakui atau dipercayai oleh masyarakatnya sendiri. Baik, Bu, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Sakinah atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Ibu Maisaro Siregar. Ini Ibu bagaimana? Apakah kita lanjutkan ke penanya berikutnya atau Ibu langsung menjawab, Bu? Oke, saya langsung menjawab. Ya, boleh. Oke, Bu, tadi silakan. terima kasih kepada Ibu Sakinah. Pertanyaannya, bagaimana supaya bansos ini tepat sasaran ya? Oke, yang pertama, kita harus menentukan dulu indikator kemiskinan itu seperti apa. Yang dikatakan miskin seperti apa. Nah, yang kedua, setelah kita tahu indikatornya, kita mengevaluasi atau mendata, ya, kita data masyarakat-masyarakat siapa yang berhak menerima bansos sesuai indikator miskin tersebut. Yang ketiga, kita beri pelabelan, misalnya di rumah-rumah yang menerima bansos, kita buat penerima bansos, sehingga aparat desa sudah tahu berapa jumlah yang menerima bansos dan berapa yang tidak. Dan ini juga menjadi adanya efek transparansi antara pemerintah dan ke masyarakat ya, sehingga masyarakat mengalami atau merasa puas dengan kinerja pemerintah, sehingga mereka akan kembali percaya kepada pemerintah atas kinerja selama ini. Saya rasa seperti itu. Jadi yang pertama kita pikirkan dulu, kita sepakati dulu indikator miskin itu seperti apa. Saya kembalikan kepada Ibu Sakinah. Saya kembali kepada Bu Sakinah. Terima kasih atas jawabannya ya, Bu Maisaro. Apakah Ibu berkenan dengan jawaban yang telah diberikan? Oke, baik Ibu Maisaro, sudah sangat jelas. Terima kasih. Baik. Lalu untuk penanya berikutnya, saya berikan kesempatan kepada Bapak Muhammad Dhani Butar-Butar. Baik Pak, dipersilakan Pak pertanyaannya. Oke, terima kasih Bapak Moderator. Saya ingin bertanya ke pembicara kedua.
Ibu Agnes. Begini Bu, salah satu penyebab korupsi itu adalah sistem yang buruk. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana di Indonesia? Nah, apakah sistem di Indonesia ini sudah bagus atau malah sistem di Indonesia ini berpeluang untuk korupsi gitu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Dani. Baik, saya berikan waktunya kepada Bu Agnes untuk memberikan jawaban. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya, Pak Moderator. Oke, pertanyaan Pak Muhammad Dani, apakah sistem Indonesia ini masih bagus tentang penanganan kasus korupsinya ya? Salah satu penyebab korupsi adalah sistem yang buruk. Nah, apakah sistem di Indonesia buruk atau tidak? Sebenarnya kalau kita bilang tentang sistem itu berarti kita lihat dari standarnya, yaitu hukum ataupun tindak pidana yang bisa dikatakan yang bisa menetralisasikan kasus-kasus. Berarti kita bisa lihat dari bentuk hukum. Segala sistem hukum yang telah diberikan kepada kita di negara Republik Indonesia itu niatnya baik, semuanya baik, isinya sudah baik. Untuk menyelesaikan permasalahan sudah baik. Sebenarnya sudah baik sistem tersebut, namun pengelolaannya, orangnya, bagaimana melaksanakannya. Apakah mereka baik melakukan segala sesuatu sistem tersebut? Tidak. Banyak sekali kasus yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat, masih ada kemerengan dalam hukum tersebut, di mana tumpul ke atas dan runcing ke bawah. Orang-orang yang punya duit ataupun kekuasaan, mereka mempunyai hukum yang sangat ringan dibandingkan orang-orang yang di bawah. Nah, bisa dikatakan sistem kita sebenarnya sudah baik, namun orang pelaksanaan dari sistem ini tidak baik. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan itu, maka satu-satunya cara untuk menghindari korupsi di negara kita adalah adanya sifat spiritual accountability, di mana spiritual accountability ini adalah bentuk kesadaran bahwa dampak korupsi tidak hanya merugikan negara, namun kaitannya bisa merusak kehidupan masyarakat juga, ya, merusakkan segala kehidupan, kesendirian, sudut-sudut sendi kehidupan masyarakat. Jadi, spiritual accountability itu harus ada tertanam dalam diri kita masing-masing. Jadi, spiritual accountability itu adalah bisa dikatakan perjanjian kita kepada Tuhan. Hidup harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan pada akhirnya. Begitu. Baik, terima kasih. Baik, bagaimana pada Bapak Dani? Apakah jawaban yang telah diberikan oleh Bu Agnes cukup memuaskan? Terima kasih Bu Agnes. Kemudian untuk penanya berikutnya, saya berikan kesempatan kepada Ibu Emilia Rizka. Ya Bu, silakan Bu. Narasumber yang mana? Terima kasih, saya ucapkan kepada kesempatannya untuk Bapak Moderator. Pertanyaan yang saya berikan kepada narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Agnes Novianti. Pertanyaannya begini, ini mungkin sebuah kasus. Ada di sebuah instansi dilakukan kegiatan perekrutan pegawai, boleh kita katakan pegawai non-PNS. Setelah selesainya dilakukan perekrutan tersebut, si pejabat yang memiliki kewenangan di instansi itu mewajibkan peserta yang lulus untuk memberikan ucapan terima kasih berupa barang, misalnya televisi, laptop, printer, atau yang lain-lain. Jadi, yang ingin saya tanyakan, menurut Ibu narasumber yang kedua, Ibu Agnes, apakah kasus tersebut dapat kita katakan sebagai tindakan pidana korupsi dan mengapa? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Emilia. Kepada Bu Agnes, silakan Bu memberikan jawaban. Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya Bu Emilia, ini kewajiban ya. Kewajiban peserta yang lulus membelikan barang, berupa barang-barang kepada pimpinan. Ini sudah tertulis dalam peraturan ataupun dalam pembicaraan atau bagaimana? Atau memang si individunya yang ingin memberikan kepada atasannya ketika dia sudah lulus?
Baik Ibu, diucapkan secara lisan oleh pejabat yang memiliki kewenangan di instansi tersebut, seperti itu, bukan tulisan atau peraturan yang tertulis. Oke, berarti bukan keinginan dari si individu juga memberikan ya? Bukan. Oke, secara lisan. Nah, berarti kita bisa bilang ini adalah kasus korupsi dari pemerasan, bukan gratifikasi. Kan ini bisa kita lihat ada dua konsep, antara gratifikasi dan pemerasan. Jadi, kan kalau gratifikasi kan pemberian uang tambahan atau hadiah kepada pimpinan ataupun sebagainya dari keinginan kita sendiri. Nah, kalau yang dalam kasus Ibu Emilia Rizka ini adalah kasus pemerasan, jadi bisa dikatakan bahwa ini kasus korupsi dengan meminta uang, barang, ataupun segala sesuatunya untuk ancaman ya, bisa dikatakan ancaman. Kamu sudah saya luluskan, kamu harus memberikan keuntungan kepada saya. Jadi berarti itu adalah kasus tindakan korupsi. Begitu Bu Emilia. Oke, bagaimana Bu Emilia? Ada jawaban yang diberikan? Berkenan? Oke, terima kasih. Saya berkenan. Terima kasih banyak Ibu. Baik. Selanjutnya, baik. Sekarang saya berikan kesempatan ke penanya berikutnya, yaitu Bu Nur Sri Hayati. Baik Bu, silakan Bu. Langsung saja. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Jadi cukup menarik materi kita hari ini tentang dampak korupsi. Jadi pertanyaan saya tujukan kepada pemateri pertama, Ibu Maisaroh. Ya. Jadi kita ketahui bersama bahwa praktek korupsi itu sudah lama terjadi di berbagai dunia, termasuk Indonesia. Artinya tindakan korupsi bukan hal yang baru. Jadi kalau kita lihat di Indonesia sudah ada dibentuk KPK, tapi kita tidak merasa tindakan itu tidak begitu nyata. Nah, jadi menurut Ibu, bagaimana cara yang harus dilakukan untuk menghilangkan praktek korupsi atau paling tidak mengurangi korupsi di negara kita? Ya, demikian Bu, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih ya pada Bu Nusri. Pertanyaan yang sungguh menarik. Baiklah, pada Bu Maisaroh, saya persilakan untuk memberikan jawaban. Terima kasih kepada Ibu Nusri. Pertanyaannya bagaimana cara untuk menghilangkan praktek korupsi di negara kita. Betul Ibu Nusri? Iya Bu. Oke. Nah, kalau menurut saya ada banyak cara ataupun tips-tips untuk menghilangkan praktek korupsi di negara kita. Yang pertama itu pemberatan hukuman. Nah, kalau kita lihat saat ini hukumannya tidak ada yang takut ya kan, di penjara 5 tahun ya di penjara lah. Ya. Paling kan lumayan kan, makan ditanggung ya kan, tidur tidak bayar hotel ya kan. Nah, kalau bisa pemberatan hukuman, dihukum mati kalau bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, dimiskinkan itu sang koruptor. Jadi yang pertama pemberatan hukuman dan hukuman mati, yang kedua kita miskinkan. Ya, yang ketiga menggunakan pendekatan spiritual. Jadi kita mesti ingat apa yang kita lakukan di dunia akan ada pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Jadi kalau kita sudah dekat Tuhan kita, apa coba yang kita berani melakukan hal-hal yang buruk? Pasti kita malu. Jadi pendekatan spiritual ini perlu bagi ASN untuk mendalami, tidak hanya mendalami ilmu sains, ilmu tasawuf ya Bu Nusri ya, harus juga kita dalami itu. Penting sekali. Ya, bagi teman-teman kita yang lainnya juga, termasuk saya, itu penting sekali pendekatan spiritual kita untuk menggoyah, jangan sempat kita goyah, ya. Jadi kita tetap fokus lurus sesuai dengan fungsi dan tujuan dan tugas ASN. Saya rasa seperti itu. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Bagaimana Bu Nusri? Ya, terima kasih Bu atas jawabannya. Saya rasa cukup jelas dan saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Ya, alhamdulillah.
Baiklah ya, saya lihat ini ada 2 penanya lagi. Baik, pada Bapak Muhammad Alda, Pak, silakan Pak, langsung saja ke narasumber yang mana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Moderator ya, yang telah memberikan saya waktu untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alda. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada narasumber yang kedua ya, Ibu Agnes ya, Agnes Novianti. Jadi Bu, pertanyaannya sebenarnya sih ini mengenai case tadi ya, atau studi kasus yang mungkin yang saya hadapi, sekarang ya di unit kerja saya. Jadi gini kasusnya. Jadi jika seperti kita ketahui, saya kan sebagai dosen nih di salah satu universitas. Jadi dosen itu kan diberikan tugas dan tanggung jawab ya, benar ya, sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku. Jadi pertanyaannya, jika dosen melalaikan tugasnya, terutama yang berhubungan dengan kedisiplinan waktu, seperti contoh misalnya ada dosen yang tidak mengajar sesuai dengan jadwal ngajarnya gitu ya, ada mungkin jadwal ngajarnya mungkin yang bisa tidak sesuai dengan aturan, misalnya harusnya 1 jam dipotong yang 30 menit dan sebagainya. Kemudian yang kedua, contoh lain misalnya dosen yang datang, seperti kita ketahui selama masa pandemi di sini kan untuk kerja kita kan dibagi menjadi dua shift ya, kita katakannya ada WFA dan WFO. Nah, jadi pada saat jadwal WFO terkadang ada juga dosen yang tidak hadir. Kemudian juga walaupun hadir terkadang waktunya tidak sesuai dengan yang ditentukan atau peraturan. Jadi pertanyaan seperti ini Bu. Jadi yang kita ketahui selama ini kan korupsi berhubungan dengan uang atau materi atau lain sebagainya. Jadi kalau dengan kasus seperti yang tadi saya paparkan, itu apakah termasuk tindak korupsi? Kemudian kalau iya, bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, terutama dari pihak unit kerja atau dari pihak pimpinan? Oke Bu, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oh, baik, terima kasih kepada Pak Alda. Sungguh pertanyaan yang sungguh menarik ya. Baik, pada Bu Agnes, tanggapan silakan langsung saja. Oke, terima kasih Pak Moderator. Baik Pak Muhammad Alda, terima kasih atas pertanyaannya dan pertanyaan yang sangat menarik. Sebenarnya bukan di tempat Bapak aja yang kejadiannya seperti itu ya. Di setiap instansi kita pasti akan terjadi juga. Jadi kalau dari kasus yang Bapak paparkan, itu termasuk juga tentang kasus tindak pidana ya, bukan tindak pidana, kasus korupsi, termasuk kasus korupsi dalam hal waktu. Ya, yang sering kita lihat kan itu yang Bapak paparkan itu adalah kasus korupsi dalam tindakan waktu, di mana walaupun hal tersebut kecil, waktu itu sangat penting bagi kita, dan kita sebagai ASN mungkin banyak sekali penyakitnya tentang kasus korupsi waktu ini. Ya, di mana kita absen di pukul ini secara online, namun datangnya jam berapa. Kemudian ketika kita ada kegiatan, kita malas mengajar, kita undur pengajaran kita tanpa kita melihat kesediaan waktu mahasiswa kita. Jadi itu termasuk kasus juga, kasus suatu korupsi, yaitu kasus waktu korupsi. Ya, nah supaya tidak terjadi hal tersebut lagi, apa yang harus kita lakukan? Ya, itu semuanya bisa kita lihat dari budaya instansi kita, bagaimana pimpinan kita melaksanakan pekerjaannya. Kalau pimpinan kita tidak melakukan korupsi waktu ataupun dia mempunyai tanggung jawab yang baik sebagai contoh, maka kita juga sebagai bawahannya merasa, wow, pimpinan kita ini bagus banget gitu, kenapa tidak kita mengikutinya juga. Jadi bisa dilihat pimpinan tuh harus memberi teladan kepada para pegawai. Jadi adanya punish dan reward. Ketika dia melihat pegawainya kurang baik, dia bisa memberikan hukuman sehingga ada jera. Namun ketika pegawainya melakukan sesuatu tindakan ataupun tanggung jawabnya dengan baik, maka pimpinan bisa memberikan reward ataupun hadiah kepada pegawai yang bisa bertanggung jawab atas tugasnya. Jadi pimpinan itu juga harus melihat kondisi bawahannya. Kemudian kita bisa lihat juga dalam suatu instansi itu harus meningkatkan sistem akuntabilitas di lingkungan kerja. Jadi harus ada
sistem akuntabilitasnya yang memang di mana semua pegawai harus memberikan laporan pekerjaan kepada pimpinan, sehingga pimpinan tahu bagaimana dosen, pegawai melaksanakan pekerjaannya, apakah mereka efektif, efisien atau tidak. Nah, sehingga hal tersebut bisa dinilai pimpinan dengan baik, dan kita pun mempunyai kesadaran sebagai pegawai. Dan yang terakhir bisa kita lihat, kita harus meningkatkan kultur organisasi yang mendidik kepada pegawai, sehingga pegawai bisa merasa sebagai ASN yang memang peduli kepada kepentingan masyarakat ataupun publik dibandingkan kepentingan pribadi, ada tanggung jawabnya gitu. Begitu Pak Alda. Baiklah ya, terima kasih atas jawabannya Bu Agnes. Baik, kepada Pak Alda, apakah jawabannya cukup memuaskan Pak? Baik, terima kasih untuk Bu Agnes atas jawabannya. Jadi kesimpulannya semua tergantung dari bagaimana pimpinan ya Bu ya memanage pegawainya ya, terutama bagaimana pimpinan bersifat tegas ya Bu ya, kemudian harus juga memberikan contoh yang baik ya, seperti itu ya Bu ya, dan dari kesadaran masing-masing. Baik Bu, terima kasih Bu atas jawabannya Bu, udah cukup jelas Bu. Saya kembalikan ke moderator. Nah, selanjutnya saya lihat baik, kita masih ada satu penyanyi terakhir ya, yakni Ibu Rini Nasution. Pada Bu Rini, silakan Bu, langsung saja untuk mempersingkat waktu bertanya ke narasumber yang mana. Terima kasih kepada Bapak moderator. Saya ingin bertanya kepada Ibu Ermaisaroh. Seperti kita ketahui Bu, bahwa di perguruan tinggi masih banyak dan sering terjadi perilaku menyimpang seperti korupsi yang dilakukan oleh mahasiswa. Seperti contohnya terlambat kuliah, titip absen, melakukan gratifikasi, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya di sini adalah bagaimana pendapat Ibu tentang hal tersebut dan bagaimana cara menyikapinya agar mahasiswa tidak menjadikan perilaku tersebut sebagai perilaku yang benar, di mana perguruan tinggi itu sendiri kan merupakan pencetak generasi muda yang sangat berpengaruh di masa yang akan datang. Baik, sekian pertanyaan saya. Terima kasih, Ibu Maisaroh. Baik, terima kasih, Bu Rini. Nah, silakan tanggapannya langsung, Bu Maisaroh. Oke, terima kasih Ibu Rini Nasution. Yang pertama tadi tentang titip absen. Ini kan bisa kita siasati dengan mengabsen langsung mahasiswanya. Jadi jangan kita berikan absen, kita serahkan pada sekretaris ya. Kita langsung yang mengabsen. Itu menambah juga kedekatan dosen dengan mahasiswa. Jadi jangan malas-malas ya Bu jadi dosen ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentang terlambat kuliah. Nah, kita kan di pertemuan pertama ada kontrak kuliah. Kalau saya ini misalnya ada SOP 15 menit terlambat boleh masuk tetapi tidak saya absen. Nah, jadi boleh batas terlambatnya 15 menit toleransinya. Setelah itu boleh masuk, tapi dianggap goib ya. Nah, itu untuk yang absen dan terlambat. Selanjutnya tentang gratifikasi. Misalnya ini mahasiswa ngasih kain sarung ya kan pada dosennya. Nah, ini bisa kita siasati. Sebetulnya ini kunci pokoknya di dosen. Kalau dosennya tidak menerima sekali saja, pasti tidak akan terulang kembali teman-temannya memberikan kain sarung sama kita. Intinya kalau untuk gratifikasi itu si dosen konsepnya. Sekali kita tolak, maka tidak akan terjadi untuk yang kedua kali. Dan yang terakhir, perlu juga pimpinan instansi memberikan penyuluhan anti korupsi dan gratifikasi di lingkungan kampus. Yang isinya nanti boleh pesertanya mahasiswa, dosen, dan seluruh pegawai. Saya rasa itu saja Ibu Rini Nasution, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Ibu Maisaroh. Bagaimana Bu Rini, apakah jawaban diberikan cukup jelas? Sudah cukup. Cukup ya? Ya. Baik. Lalu saya melihat dari list peserta ini sudah tidak ada lagi yang bertanya. Dengan demikian, sebelum kita menutup diskusi kelompok kita pada hari ini, saya mempersilakan waktu dan tempat kepada Ibu Notulen, Ibu Mariska Deborah, untuk menyampaikan kesimpulan dari materi hari ini secara singkat, Bu. Silakan, Bu.
Baik, diskusi kelompok Lasar CPNS tahun 2021 di lingkungan Kementerian Agama Sumatera Utara, Angkatan 4, Kelompok 2, pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, dengan tema Dampak Perilaku dan Tindak Pidana Korupsi, dan narasumber R. Maisaro, Rezakia Siregar, SPDI MPD, dan Agnes Novianti Permatasari, SOS MSI. Kesimpulan yang diperoleh dari diskusi yaitu korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya atau kerabatnya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Penyebab korupsi secara umum adalah yang pertama, penegakan hukum yang tidak konsisten, kemudian penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang, langkanya lingkungan yang anti korupsi, rendahnya pendidikan anti korupsi, adanya rendahnya pendapatan penyelenggaraan negara, kemudian kemiskinan dan keserakahan, kemudian keuntungan saat korupsi yang lebih besar dari kerugian saat ditangkap dan diberi hukuman, kemudian pemberian imbalan dan jasa, kemudian gagalnya pendidikan agama dan etika. Kemudian dampak perilaku korupsi dapat merugikan negara dan memperlambat tercapainya tujuan nasional yang menyangkut yang pertama tata ekonomi, yang kedua tata sosial budaya, yang ketiga tata politik, dan yang keempat di bidang kesehatan. Adapun undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian unsur-unsur tindak pidana korupsi ada dua, yaitu yang pertama unsur subjektivitas yang menyangkut setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, dan korporasi. Kemudian yang kedua unsur objektivitas yang menyangkut janji, kesempatan, kemudahan, kekayaan milik negara atau uang, akta, surat, dan lain-lain. Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama perbaikan sistem, seperti peraturan perundang-undangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, dan penerapan prinsip good governance. Kemudian yang kedua, perbaikan manusia, seperti memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi, dan pendekatan spiritual atau spiritual accounting dengan mengingat bahwa apa yang telah kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Notulen atas kesimpulan yang ringkas, padat, dan jelas ya pada kita semua. Baiklah ya, dan demikian telah selesailah diskusi kelompok kita untuk topik hari ini. Marilah Bapak Ibu kita tetap menjaga kesehatan dan sampai jumpa kembali untuk pada topik berikutnya ya. Baiklah, saya akhiri diskusi kelompok hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa ini selaraskan